kopi ya. Udah dia kemarin. Ibu naik. Ibu udah. Penilaian buat ibu. Penilaian buat ibu. Format penilaian buat ibu udah. Udah selesai. Masih. Dari rumah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran geometri. Ada yang belum hadir ya? Ya, Bu. Sama kita wadah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Ya. Pada hari ini kalian sudah siap belajar bukan? Ya. Tadi sudah sarapan dulu? Ya. Ya, makanya kalau misalnya mau sekolah itu usahakan bilang ke orang tuanya ibu besok mau hadir. Jadi ibunya nanti masukin di subuh. Ya, hari ini ibu punya sesuatu. Punya apa? Sepatu. Ini bukan sepatu, ini minyaknya. Ini sepatu ya, benar ya. Ibu, coba ya kalau misalnya benar-benar. Ibu nanti akan Ibu nanti akan menyemprotkan parfum ini di salah satu sudut ruangan. Nanti kalian yang sudah mencium baunya angkat tangan ya. Ibu tadi sudah gitu ya. Udah busuk. Bentar ya. Ibu ini 2 kali. Tunggu. Tadi dulu. Bantu. Rio di depan dia nak. Belakang sudah Rio? Belum. Belum, udah. Sudah kan? Sudah. Cuma tuh cum yang ada muncul. Nah, ada yang bisa menerangkan tadi pola bagaimana parfum itu tercium dari mulai ibu semprotkan sampai kalian bisa membau. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Tadi kan yang bisa membaunya itu dari depan langsung ke belakang. Nah, itu mengapa bisa terjadi hal demikian? Berpindah tempat. Bisa. Nah, jawabannya mungkin belum terpikir ya. Nah, hari ini berkaitan dengan hal tersebut, kita akan mempelajari mengenai sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sel ya, tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Hari ini kita akan langsung belajar mengenai difusi dan osmosis. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa membedakan pengertian difusi dan osmosis. Nah, minggu kemarin ibu kan sudah menugaskan kalian ya untuk membaca mengenai transport yang terjadi dalam membran. Nah, ada yang sudah membaca? Ada berapa macam transport yang terjadi dalam membran sel? Yang bisa. Nanti ibu kasih poin 1. Transport pada membran ada berapa macam? 2. Aktif. Cuma 1. Yo, jangan berani ngokok. Ya sih. Ada berapa? Ya. Apa aja? Yang aktif sama yang aktif. Iya. Teman yang lain ada yang punya pendapat lainnya?
sama. Ya, betul sekali ya. Jadi, transfer yang terjadi dalam membran itu ada dua, ada aktif dan ada pasif. Yang seperti apa yang aktif dan yang pasif? Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai salah satu transfer tersebut, yaitu transfer pasif yang di sini meliputi difusi dan osmosis. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, masing-masing 3 orang. So, 1, 2, 3, 4. Berarti cuma 6 kelompok. So, nggak apa-apa. Silakan kalian duduk bertiga, bebas. Pokoknya mau dengan siapa juga. So, silakan. Kesini. Ini 3. Diana tadi sama Sarah sama ini. Silakan duduknya melingkar. Kemana? Berarti ada 2 kelompok yang dua orang. Jadi ada 5 kelompok kan? Ya. Ini 1, 2, 3. Anis sama Diana, Sarah sama ini. So duduknya berkumpul melingkar. Ibu akan membagikan LKS ya. Ibu akan membagikan LKS-nya. Dan di sini, mohon perhatikan ya, dalam LKS yang Ibu akan bagikan kepada kalian, ada menempel suatu permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama. Dan nanti di akhir diskusi, kalian akan mempresentasikan jawaban dari permasalahan yang ditugaskan kepada kalian. Beri tanda dulu ya. Kenapa pada minggu ini kan tidak seperti biasanya? Capek atau hujanan kemarin? Hujanan itu. Oh, paginya. Batu masing-masing Ibu. Ya. Untuk nomor kelompoknya nanti disesuaikan dengan nomor permasalahan yang ada pada kalian. Oh, salah lah. Benar. Ya. Sekarang silahkan dibaca dulu LKS-nya. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca LKS-nya. Baca apa? Sudah ya? Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Setelah kalian membaca LKS-nya, apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Ada yang bisa menyimpulkan dari langkah-langkah kerjanya apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, jadi kan ya, Jadi yang akan kita lakukan hari ini ada 2 praktikum, yaitu praktikum difusi dan osmosis. Untuk yang praktikum difusi jadi untuk yang praktikum difusi itu pertama kita menyediakan air di dalam wadah, kemudian meneteskan larutan kunyit secara perlahan, kemudian mengamati peristiwa terjadi. ya, betul ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan 2 praktikum. Yang pertama praktikum tentang difusi. Apa yang dimaksud dengan difusi? Ada yang sudah mengetahui sebelumnya tentang difusi?
distribusi dan osmosis? Mungkin kebanyakan sudah ada yang tahu ya, tapi mungkin ada juga yang belum bisa memahami apa makna distribusi dan osmosis. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang osmosis. Dari praktikum tersebut, di awal ya Ibu tidak akan menjelaskan sebenarnya apa itu distribusi, apa itu osmosis. Nah, melalui praktikum ini, Ibu ingin kalian bisa menggeneralisasikan hasil dari praktikum mengenai menjadi sebuah subjek pemahaman dalam diri kalian apa itu distribusi dan apa itu osmosis. Nah, sekarang karena di situ ya osmosis membutuhkan waktu 10 menit, maka kita akan melakukan uji osmosis terlebih dahulu. Silakan tuh perwakilan kelompoknya mengambil alat dan bahannya. Setiap kelompok kebagian satu aja deh. Ini satu sama satu kita. Di pipetnya silakan langsung pipet saja itunya punya kan langsung di pipet aja kesini. Atau kalau misalnya nanti mau apa? Dulu aja. Ini ada yang belum airnya. Boleh. Silakan lakukan langkah-langkah praktikum osmosis. Ambil garam 2 sendok. Segini. Silakan. Ayo, Ibu beri waktu hanya 2 menit mungkinnya untuk mempersiapkan. Oh iya, 5 Untuk sendok. mempersiapkan 5 sendok. 5 sendok. Yang banyak. Nah, 1 sendok makan ya. 1 sendok makan lagi. Dan menggunung dan gunung. Yang gunung. Itu kan kita bercek. 5 sendok garam. Oke, deh. Ini udah mati ya. Karena tidak Terus ada kata mengaduk ya, jadi kalau sedotan untuk menghomogenikan larutkan garamnya. udah kan segitu. Dia jadi dingin banget tau. Sok kalian ngerjain yang lain, saya ngerjain ini. Saya nggak ikut bentar lagi. Enggak. Sudah semuanya melaksanakan sampai ya masing-masing. Dan kecilkan yang lain. Yang belum melakukan ubinya, dilakukan lagi ya. Kan kita satu botol lagi kan enggak? Nah ini perhatikan baik-baik ya. Sama aja. Di plastiknya. Kamu tuh aneh. Tangan saya soalnya lebih dingin. Aku masing-masing yang air putih 1, atau biasa di air garam. Nah, sudah selesai semuanya langkah-langkahnya sampai memasuk kopi? Belum bukan nanya ini yang garam kan sampai atau bisa Sampai airnya sampai 6 ditambah sama ini Enggak, sampai 6 cm itu kalau yang mau Kadang. 10 menit ya. Lihat waktunya. Ibu, Sip. kita mah tadi sebelumnya dikasih batasnya di sini, jadi sampai, maksudnya sampai tuh air plus itu sama aja. ya kalau misalnya sudah kalian hitung waktunya sendiri ya. Waktunya itu 10 menit untuk mendiamkan rendaman ubi di dalam garam dan di dalam air biasa. Simpan dulu di pinggir. So yang sudah disimpan dulu. Memang ngapungnya.
Beda. Ini lihat. Ini ngapung, ini enggak tenggelam. Udah semuanya? Oh. Tinggal masukkan aku yang ini ya. Tinggal masukkan sama. Beda ya. Wah, hebat bisa ngapung. Sudah? Sudah itu waktunya? Ini fokusnya gimana sih ini? Sekarang semuanya duduk kembali. Duduk kembali. Lupakan air rendaman. Lupakan rendaman ubi dalam air garam dan air gas tersebut. Lupakan dulu, simpan dulu. Sekarang kita langsung memasuki praktikum yang diskusi. Praktikum yang diskusi. Silakan dibaca lagi. Silakan dibaca lagi. Langkah-langkah praktikum Ngomongin. Aduk-aduk. Nggak usah. Udah lah, udah ngapung kok. Itu kan ada ya, yang belum. kan kalian masih punya satu lagi ya, masih punya satu gelas plastik lagi. Satu gelas plastik lagi itu digunakan untuk menguji untuk langkah praktikum diskusi. Nah, dilihat lagi langkah-langkahnya. Apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu untuk praktikum diskusi? Awas tumpah. Sudah dipersiapkan? Sudah. Gak tahu nggak bisa. Yang jelasnya mukanya iri. Nih. Lihatin. Udah. Udah kelihatan. Blur. Gimana? Deketin. Nanti dia sendiri. Oh. Nanti dia ini sendiri. Fokus sendiri dia nanti. Jadi besok. Tuh, berapa tetes? 2, 3. Kunyitnya satu kata saja. Satu tetes aja. Tak. Ya ada. Biar cepat ya. Tuh. Kelihatan nggak sih ini? Nggak kelihatan. Nyebar ya? Iya. Berpindah satu zat pada konsentrasi tinggi konsentrasi rendah. Mau nyobain nggak? Udah. Ya, saran. Konsentrasi air tinggi Lalu kalian air amati itu banyak. perubahan yang terjadi pada air larut pada larutan ini tersebut. Air. Sudah semuanya melakukan? Gabir. Ini kenapa? Ngantuk. Lucu. Kuning nggak sih? Enggak. Yang kuning ini. Yang kayak ini ya. Sudah semuanya? Bayi biar penglihatannya bagus di gini. Kamu bukan bayi. Biar bisa sini. Ya, satu kata saja. Boleh kalau misalnya kalian merasa belum cukup ya, silakan buang dicatat lagi. Dan amati dengan seksama apa yang terjadi dengan larutan kunyit terjadi. Sudah ini? Udah Ibu. Ini deh kakak. Nyebar Bu. Oh, Tapi kita bukan 1 tetes Bu, 3 tetes Bu. kenapa sih? 3 tetes? 1 tetes nggak jelas Ibu. Kreatif ya, paham ya? Jerry Ibu. Sudah? Biarkan saja. Lakukan alamiah. Makasih Ibu. Kalian bisa Oh. mengamati. Oh. Kamu Kalian lagi. semuanya sudah melaksanakan. Nah, sekarang Berhenti nggak sih? karena kalian sudah melaksanakannya, Ibu ingin bertanya, apa yang terjadi dengan Coba boleh. dengan larutan kunyit yang kalian teteskan ke dalam air kunyit tersebut? Menyebar. Ya, menyebar pada saat diteteskan, menyebar ke segala arah. Ya, menurut Salina, Ada 10 11. Ini. air kunyitnya menyebar ke Lagi dicas. seluruh arah. Ya. Ya, bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau ada lagi yang
berbeda pendapatnya dari pendapat Minum. peralihannya apa? Enak. Ada yang mau Beras menambahkan kencur. atau ada yang mau mengoreksi? Kak dengan kasih beras aja. Warna air kunyit kalah dengan air Sama semuanya? Kelompok satu sama? warna air kunyitnya kalah dengan air bening. Apa? Air kunyit kalah dengan air bening. Larutan kunyit. Menurut kelompok satu, larutan kunyit katanya kalah oleh Iya lah, kalau dibanyakin mau menang. air biasa. Nah, Nah, gue juga udah mengerti ya tembakan. sebenarnya kalau itu Tembakan. seperti apa. Dan ini bisa Tembak. dijelaskan Tembak, mengapa dan tembak. bisa mengatakan bahwa larutan kunyit tersebut kalah oleh air biasa. iya jadi air biasanya banyak, air kuningnya sedikit ditetesinnya jadi kalah kan kuningnya hilang. Oh. Kayak gitu. Jadi homogen. Jadi homogen. Ada lagi yang berpendapat lain? Diaduk. Pendapatnya? Diaduk ya. Sama atau tidak punya pendapat? Sama. Den sama Nah. ini Den. Ibu punya sesuatu yang bisa lebih memperjelas Ini kalian. kelompok nakal atau nakal? Jadi kelompok nakal. Den, kita menang Den. Perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan semuanya. Baik. Ini adalah video yang akan lebih memperjelas pemahaman kalian tentang diri. Di sini ada sebuah air dalam wadah yang berwarna biru ya. Diteteskan sebuah larutan. Diteteskan satu tetes larutan yang berwarna to an area where it is in low concentration. coba perhatikan. When drops of dye are added to a beaker of water, the drops are areas of high concentration of dye molecules. They will eventually be evenly distributed Di among sini the kita water, dapat melihat and although all the molecules continue, larutannya no further change will be menyebar ya keseluruhan. Nah, dari Nih. hasil pengamatan kalian, dari hasil kalian barusan menonton video, ada yang mau menyimpulkan apa itu difusi? Cung, dapat poin 1. Lumayan. Tadi difusi adalah tadinya putih jadi kuning. Gitu aja. Woi. Dia kan mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Bagus ya. Apa yang dimaksud dengan difusi? Ayo. Ya, jadi difusi itu perpindahan. Enggak deh, jangan tuh. Itu aja. Tuh. Campurin ke sini sama kuning. Yang kuning bukan. Cepetan ambil. Jadi yang perpindahan larutan yang pekat dan yang pekat ke yang ejer. Oke. Berikan tepuk tangan untuk Siti. Ya, bagus ya, Siti sudah bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi menurut Siti, difusi itu adalah perpindahan larutan pekat menuju larutan yang lebih encer. Den, biar kurang ya. Ada lagi pendapat lainnya? Atau sama? Atau masih bingung? Ada lagi? Sama itu. Sama. Oke. Bagus ya. Sejauh ini kalian sudah melaksanakannya dengan sangat sekali. Selanjutnya tadi yang menghitung waktu yang osmosis. Sekarang sudah berapa menit? 10 menit. 10 menit. 2 menit lagi. Nah, Larutan kunyit menyebar. sambil menunggu ya kalian Bukan bisa pendek aja. mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Larutan kunyit menyebar. Silahkan dibaca. Dibaca dan dijawab ya. Sambil menunggu waktu hingga 10 menit. Sambil dicoba juga dijawab permasalahan yang ditugaskan kepada kalian. Udah.
karena larutan kunyit dekat dan harus nomor satu di ini. Nomor satu mengapa karena larutan kunyit dekat. Udah mas, aja. Bisa banyak Masa ibu menendang sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sudah? Enggak, kayaknya udah ini. Iya. Kalau ada yang belum mengerti ya, sebelum bertanya kepada ibu, silakan diskusikan dulu dengan kelompoknya. Kita doblin di rendang belum? Hah? Apa? Nah. Ngapain bener-bener? Cek lagi deh. Ya, Hari ini dicek lagi. sudah yang maksudnya udah berapa menit? 1 menit lagi, Bu. Tadi ukurannya sama kan? Sama. Tuh ada yang beda. Silakan sambil diisi SKS-nya, lalu sambil didiskusikan juga dengan teman kelompok. Kan kita ujian di tengah-tengah 12 menit. Secara ini 12 menitnya diganti jadi 10 menit. Ini masih ada pertanyaan sebaliknya. Masih banyak. Ya, semuanya sudah ya? Sudah. Ya, sekarang ambil kembali rendaman ubi yang kalian rendam di air garam dan air biasa. Sekarang satu orang angkat ubi yang dari larutan garam. Coba diambil. Ya, diambil ubinya jangan yang air garam. Ubi yang dari larutan air garam. Coba kalian angkat. Dan satu orang lagi mengangkat yang ubi yang dari air larutan biasa. Larutan yang dari air biasa. Coba diambil. Kalian sama-sama bandingkan. Sama-sama bandingkan dari segi kelenturan dari kedua ubi tersebut. Nah, yang ini keras. Kalian menemukan dari Yang ini keras, yang ini empuk. Yang ini membesar, yang ini kecil. Iya. Berarti punya suatu konsentrasi zat rendah ketinggian. Ini ya besar. Nah, yang ini besar, ini empuk, ini keras. Yang ini empuk, asin itu. Gak apa-apa itu acar. Nah, sekarang dari hasil praktikum yang sudah saya lakukan, Acar. Asin ya. apa itu osmosis? Cuma yang bisa Kembalikan dari difusi. merupakan perpindahan molekul air Ketika dari osmosis, larutan yang keluar itu airnya dari sini. Iya. Airnya itu berpindah dari ubi keluar. Iya. Nah, lalu tidak Kan karena keluar jadi kan ini nggak terikat, jadi meninggalkan rongga-rongga kosong, jadi spons. dari yang airnya banyak besar. ke yang Jadi kan? Ya. Ya. Nah, Lumayan. itu Aulia dapat menjelaskan pengertian osmosis
menjadi seperti ini itu berasal dari apa? Hasil pengamatan yang sudah Aulia lakukan, apa sih perbedaan dari difusi dan osmosis? Atau yang lainnya juga ada yang mau berpendapat? Perbedaan yang timbul dari ubi yang tadi direndam dengan udara, biasa ya, silakan Putri. Itu dari banyak yang kasih tidak itu hampir sama kayak yang difusi. 5 menit lagi. Dari pekat menuju yang 5 menit lagi. Tapi kalau osmosis itu hanya molekul air, tapi kalau difusi itu semuanya. Buktinya apa? Dari yang tadi hasil kalian Kalau ini dari hasilnya, yang kalau yang direndam di air garam itu jadi sedikit itu Bu lunak. Nah, kalau yang ini keras Bu dan lebih besar. Yang lebih besar yang garam. Mengapa Wih, bisa Cepe, terjadi yang besar garam kan? seperti itu? Mengapa Garam lah. ubi yang direndam di larutan air garam bisa menjadi lunak daripada air Enggak, kenapa di yang saya mah direndam di air biasa? Menurut saya, ini menjawab ya, kenapa kan? Ya, mengapa? Karena terjadinya ada terjadinya itu osmosis sama difusi menurut gue osmosis sama difusi. Jadi bagaimana mekanisme terjadi osmosis dalam praktikum yang sudah kalian laksanakan ya dan yang osmosis ada yang belum bantu tuh? Sekarang belum bantu. Mengapa bisa terjadi perbedaan kelenturan dari dua? Makanya kalau misalnya karena air garamnya lebih sedikit molekul airnya, beda molekul air yang dari dalam ubi keluar. Itu juga. Air yang ada di ubi keluar. Beri tepuk tangan untuk Nuri dan Sarah. Ada rekan-rekan yang lain yang mau menambahkan apa sih perbedaan yang terjadi? Tadi kan perbedaannya itu dari segi kelenturan ya. Kelenturan. Pada air garam, ubi menjadi lebih lentur. Ada yang mau menambahkan lagi perbedaannya? Atau kalian sudah merasa tidak ada lagi perbedaan Bu dari kedua ubi tersebut? Ada? Masih ada yang mau ukurannya Bu? Ukurannya? Tadi dia kan mengukur dulu ukurannya? Iya, sama Bu tadi. Ukurannya saya sama Bu. Ya, 2. Ukurannya bagaimana? Ukurannya yang asalnya sama Bu ukurannya, tapi kalau setelah diuji ukuran yang di air tanpa garam itu lebih besar dibandingkan dengan air yang digaram, karena air yang ubi yang disimpan di air yang garam itu airnya keluar. Ya bagaimana bisa diulangi lagi? Teman-temannya sudah bisa mencerna? Nah, ya bagaimana lagi? Ukurannya kan ini yang asalnya sama Bu segini ukurannya, asalnya sama segini. Ya. Nah, pas setelah dimasukkan, nih ini yang tanpa garam, ini yang garam. Kalau yang 1 garam menit ini lagi, kecil kalau karena gini. itu airnya Jam keluar. Ya. 3, 4, 12. Berikan aplaus 3, 4, 12, 3, 4, 15, 16, 3, 4, 17. Habis bilang waktu habis. Tune out. Terima kasih ya, kalian sudah melaksanakan praktik ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk lebih memperjelas kembali, Ibu mempunyai satu buah figur ya, yang akan menjelaskan mengenai apa itu osmosis. Silakan dicermati. Ya. This membrane separated pure water on the left from a solution of sucrose and water on the right. The membrane is semi-permeable, Katanya di sini ada sebuah membran. but sucrose is too large for the membrane. Membran yang memisahkan
dua bagian cairan yang pertama Ya, kenapa videonya gini yang kan? sebelah sini larutan semua dan yang sebelah sini larutan sukrosa. Atau JP kayak gitu. Silakan dicermati. Concentration gradient. JLP di mana itu? Thus, Ya, there saya will be enggak. net movement of water across this membrane from left to right. Ini udah JLP. This diffusion of water across the membrane is called osmosis. Osmosis is of great importance in the water balance of all cells. Ya, Ibu tidak akan menjelaskan dulu ya dari video tersebut apa yang tersebut. Tapi Ibu ingin kalian lebih memantapkan lagi dari tadi. Tadi kan Aulia sudah menjelaskan mengenai pendapatnya tentang osmosis berdasarkan hasil praktikum. Selanjutnya berdasarkan hasil video, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau pendapatnya itu baru muncul setelah menonton video tersebut? So, siapa yang mau menambahkan atau menyempurnakan kembali pendapat dari Aulia? Tuhan, siapa yang mau? Cuman. Ada lagi yang mau menambahkan atau pendapatnya itu belum terkoyakkan, Bu, sama seperti yang tadi? So, ada lagi yang mau? Ya, Kalau misalnya osmosis itu harus melewati membran, kalau iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tepuk tangan untuk saya. Ayo yang ingin mendapatkan upload, silakan mengajukan tangan ya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengisi kembali pertanyaan yang ada di LHS dan menjawab permasalahan yang ditugaskan kepada kalian. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menyempurnakan. Udah habis. Terus Ya, karena waktu ternyata sudah habis ya. Sebelumnya Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan perbedaan dari difusi dan osmosis. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan perbedaan dari difusi dan osmosis ini? Ibu beri jalan ya. Terdapat perbedaan antara difusi dan ada yang bisa membedakan dari beberapa segi antara difusi dan osmosis? Ada yang bisa membedakan? Ya, Aulia. kalau yang osmosis itu yang berpindah itu molekul air. Berarti dari segi partikel yang berpindah ya. Partikel yang berpindah. Kalau yang osmosis itu air, kalau yang difusi selain air. Ada lagi? Selain dari partikel yang berpindah? Ada lagi? Dari membrannya boleh. Kalau yang difusi apa? Difusi mah tanpa membran, tidak melewati membran. Membrannya membran apa nih? Ini Oke, di sini rekan-rekan kalian sudah mencoba yang membantu Ibu untuk menyimpulkan. Jadi di sini katanya perbedaan difusi dan osmosis itu terdapat pada partikel apa yang berpindah dan melalui atau tidak melalui membran. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk menggabungkannya semuanya. Dari hasil pengamatan hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan kalian mendapati bahwa difusi itu adalah apa tadi perpindahan larutan dari konsentrasi ya, kita berbicara konsentrasi yang tepat menuju konsentrasi yang rendah. Dan osmosis adalah perpindahan molekul air
dari yang konsentrasi airnya banyak menuju konsentrasi air yang lebih sedikit melalui membran sekitar tebal. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ini ya. Mungkin Ibu tidak sempat ya untuk memberikan evaluasi kepada kalian. Mungkin nanti untuk soal evaluasinya akan Ibu berikan setelah pembelajaran ini selesai. Jadi hari ini kalian masih punya waktu untuk mengerjakan soalnya dan besok langsung dikumpulkan kepada Ibu dan insya Allah akan Ibu kembalikan lagi hasilnya besar. Terima kasih kepada kalian yang sudah begitu aktif pada pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.